Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Nah, yang pertama jangan lupa kalian terapkan 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang terakhir yaitu menjaga jarak. Kita kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di dalam mata pelajaran PAI ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum itu, nanti kalian jangan lupa sebelum kalian melihat videonya, kalian like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa menyimak dengan baik videonya. Dan kemudian moto dari PAI kelas 8 yaitu adalah bertakwalah kepada Allah dan hormatilah orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 1 Gegesik kelas 8 semester genap. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu materinya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kalian bisa lihat di dalam peta konsep ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan apa sih arti orang tua itu. Orang tua adalah orang yang pertama dikenal oleh anak. Jasa orang tua terhadap anak juga begitu besar. Oleh karena itu, berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain ya, itu harus kita lakukan. Bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan saja, akan tetapi dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian A, hormat dan patuh kepada orang tua sudah tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu diletakkan setelah perintah menyembah Allah. Artinya, kedudukannya sangat mulia. Nah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini menjadi bukti bahwa kedudukan orang tua itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali harus dihormati? Siapa orang yang pertama kali atau orang yang paling mulia yang harus dihormati?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Nah, Rasulullah mengatakan ibu sampai diulang 3 kali. Di sini, ya, artinya bahwa kedudukan orang tua, terutama ibu, itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridaullahi biridul walidain. Nah, itu artinya ridho Allah itu ridhonya orang tua. Nah, kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala roghima anfusumma roghima anfuman adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Artinya Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, celakalah yakni orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sampai usia lanjut, namun dia tidak masuk surga lantaran tidak berbakti kepada mereka. Nah, di sini ya dijelaskan bahwasanya perilaku durhaka kepada orang tua atau uququl walidain ya merupakan dosa besar. Nah, seorang anak ketika durhaka kepada orang tuanya, ya, artinya dia juga durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anak ketika durhaka kepada orang tua itu hidupnya akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Begitupun ridho Allah ya bergantung kepada ridhonya orang tua, artinya kita jangan sampai menelantarkan apalagi ya tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Hormat dan patuh kepada orang tua itu ada 2. Yang pertama, jika orang tua masih hidup, dan yang kedua, jika orang tua sudah meninggal. Yang pertama, jika orang tua masih hidup, ya, selalu menjalankan perintahnya, senantiasa meminta doa restu, mendengarkan perkataannya, bersikap lemah lembut, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya, selalu menyambung silaturahim, selalu mendoakan orang tua. Artinya dari kesimpulan ya, hormat dan patuh kepada orang tua jika orang tua masih hidup, kita harus senantiasa menjalankan perintahnya, kemudian mendengarkan segala perkataannya, ya, dan jangan lupa meminta doa restu terhadap orang tua. Dan selalu berkata lemah lembut, membantu segala aktivitas atau pekerjaan orang tua, kemudian menyambung silaturahmi ketika kita terpisah oleh orang tua, sudah mandiri, ya. Artinya kita jangan sampai memutus silaturahim dengan orang tua. Berkunjunglah ke rumah orang tua kalian, karena itu yang dapat menyambung tali silaturahim kalian terhadap
orang tua. Dan yang terakhir, yang paling utama, yaitu jangan lupa kalian mendoakan orang tua kalian. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, ya kalian jangan sampai tidak mendoakan kedua orang tua kalian. Ya. Doa yang paling sederhananya adalah Allah magfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, jika orang tua sudah meninggal, mendoakan keduanya agar mendapatkan ampunan, melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahim yang dilakukan orang tua, menjaga nama baik mereka. Nah, artinya meskipun orang tua kita sudah meninggal, ya, atau orang tua itu sudah tiada, kita harus selalu mendoakannya agar mendapatkan ampunan, ya, dan melaksanakan wasiatnya atau pesan terakhir yang disampaikan orang tua terhadap anaknya. Itu harus dilaksanakan karena agar orang tua di sana bisa tenang, ya. Dan menyambung silaturahim yang dilakukan oleh orang tua ketika masih hidup, ya. Kita sebagai anak, kita boleh melanjutkan, ya, atau kita melanjutkan tali silaturahim orang tua kita terhadap teman, sahabat, kerabat, atau saudara-saudara kedua orang tua kita. Nah, itu harus selalu dilakukan supaya tidak terputus dan pahalanya untuk orang tua kalian juga tidak terputus. Nah, menjaga nama baik. Menjaga nama baik di sini artinya ketika kalian, ya, atau orang tua sudah meninggal, jangan sekali-kali menjelekan orang tua atau menjelekan nama baik orang tua. Kita jaga nama baik orang tua, jangan sampai kita menjelek-jelekan orang tua kita, ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa tenang di sana dan bisa melihat kita kalau kita menjalankan atau selalu melaksanakan apa yang mereka laksanakan ketika masih hidup. B. Di bagian B, hormat dan patuh kepada guru. Hal yang harus diperhatikan selaku murid terhadap guru, yang pertama, menghormati dan menghargai guru. Ya. Kalian sebagai murid haruslah menghormati dan menghargai guru. Cara menghormati dan menghargai guru itu seperti apa? Ketika kalian bertemu di jalan atau berpapasan, kalian mengucap salam. Ketika kalian di kelas, kalian menghargai guru dengan cara memperhatikan apa yang guru jelaskan, ya, menyimak apa yang disampaikan oleh guru terhadap kalian, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Artinya, kalian jangan mencari kesalahan guru kalian, ya, atau kelemahan guru kalian ketika mengajar di dalam kelas. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya, tidak disarankan karena itu tandanya kalian tidak menghormati dan tidak menghargai guru kalian di sekolah. Yang ketiga, tidak menggibahnya atau membicarakannya. Artinya di sini
kalian tidak membicarakan hal-hal yang jelek tentang guru kalian terhadap teman kalian, terhadap orang lain, apalagi terhadap guru kalian yang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu juga tandanya kalian tidak menghormati guru kalian. Nah, ini ketika kalian menggibah dan membicarakan guru kalian atau kejelekan guru kalian, itu sama saja kalian seperti memakan bangkai saudara kalian sendiri. Nah, seperti itu. Diibaratkan seperti memakan bangkai saudara kalian sendiri. Kemudian yang keempat, mendoakan guru. Mendoakan guru, ya, bukan hanya orang tua kalian saja, tapi guru kalian juga ya harus didoakan supaya selalu sehat, selalu semangat untuk menyampaikan ilmu kepada kalian. Yang kelima, menjaga adab bicara dan diskusi. Jangan sampai kalian asbun, asal bunyi, atau jangan sampai kalian berbicara yang tidak baik ketika di kelas, ketika ada guru, atau jangan sampai ketika kalian berdiskusi dengan guru menggunakan kata-kata yang kasar. Yang keenam, memberi perhatian, sopan, dan senantiasa dalam ketenangan. Artinya, ya, bukan hanya seorang guru memberikan perhatian terhadap muridnya, tapi murid juga bisa memberikan perhatian terhadap gurunya, misalkan menyiapkan papan tulis yang masih ada tulisannya, yaitu dengan cara dihapus, atau menyiapkan mejanya yang belum rapi, ya, seperti itu. Kemudian sopan. Sopan ketika guru kalian datang ke kelas, kalian sudah siap, dalam keadaan siap untuk belajar. Nah, itu sopan. Dan senantiasa dalam keadaan tenang. Artinya ketika guru kalian masuk ke kelas, ketika sedang menjelaskan pelajaran, kalian harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan memperhatikan, ya, jangan sampai ribut sendiri. Jangan sampai kalian ngobrol sendiri seperti itu. Nah, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.